Saya sudah umur 27 tahun. Saya ingin menikah tanpa pacaran. Apa tips dan trik untuk menjemput jodoh? Jodoh itu sebetulnya simple saja. Mau kita, mau dia. Kan yang jadi masalah itu kan kita mau. Itu namanya cinta kelapa. Awak cinta, orang tak apa-apa. Jadi tak usah terlalu banyak berteori begitu, begini, begono, enggak. Apakah memutuskan hubungan silaturahim termasuk dosa kepada orang lain? Dosa kepada orang lain itu terbagi dua. Yang pertama terkait dengan hak tanah, duit, ceret, kompor, jilbab, balikkan. Yang kedua yang terkait dengan perasaan, tatapan mata, sindir menyindir. Makanya Nabi waktu minta maaf, man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah kucambuk, ini pundakku. Nah, ini terkait dengan fisik, menempeleng, memukul. Yang kedua, man syatamtu lahu irdan. Siapa yang harga dirinya pernah aku singgung, cakap kasar, sumpah serapah, caci maki. Jadi memutus silaturahim itu masuk kategori mana? Dia tidak terkait dengan harta benda, dia terkait dengan sikap. Kita diamkan orang, kita tak menegur dia, kita tak menolong dia. Jadi dosanya dua. Dosa kepada Allah karena melawan perintah menyambung silaturahim, dosa kepada saudara karena kita sudah menyinggung perasaannya, menyakiti dia, menzolimi dia, menganiaya dia. Memang ada orang yang ramah, ada orang yang ramah, ada orang yang tak ramah, cakapnya satu-satu. Apa kabar? Sehat. Tapi kita tahu tak bisa kita paksa pula orang yang tegas jadi ramah. Saya ini kalau kalian paksa jadi ramah, lembut, apa kabar? Udah jadi bencong pula Ustaz itu sekarang. Memang udah begitu. Jadi kalau jumpa apa kabar? Sehat, udah paham. Sebetulnya ya udah tahu. Itulah gunanya ta'aruf, kenal, tahu sifat orang. Bagaimana Allah mengampuni dosa kita di akhirat nanti? Ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, lalu kemudian diselamatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada yang diselamatkan oleh syafaat orang beriman. Syafaat orang beriman, melapor dia kepada Allah, ya Allah, ada saudaraku yang dulu satu masjid, satu majelis sama aku, sekarang tak nampak aku dia di surga. Kata Allah, kau cari yang imannya sebesar dinar, sebesar duit logam, beratnya 4,25 gram. Dicarinya, dapat. Kau cari lagi orang yang imannya masih ada lagi, ya Allah. Kau cari yang imannya sebesar dzarrah. Itu syafaat orang beriman. Itu maka kita mesti baik sama orang beriman. Tak tahu kita entah syafaat dia nanti menyelamatkan. Hadis syafaat ini panjang. Ada syafaat Allah. Syafaat Allah, kata Allah Ta'ala, semua sudah ngasih syafaat, aku belum. Jadi orang-orang yang berdosa itu dimasukkan ke dalam neraka. Habis itu dia mendapatkan syafaat Allah. Lalu Allah menariknya macam biji-biji hitam yang diletakkan di tepi sungai, lalu kena air dan cahaya matahari, tumbuhlah tanaman yang hijau. Begitulah orang dari neraka itu masuk ke surga, kena air sungai surga, hidup dia balik, masuk ke dalam surga, tertulis di tengkuknya mantan penghuni neraka. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas antum masuk surga nengok tengkuk orang aja semua. Jadi macam mana cara Allah mengampuni dia? Ada orang yang diampunkan setelah diazab, tapi ada orang yang diampunkan Allah SWT karena taubat nasuha waktu dia masih di dunia. Illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika, mereka itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat,
semua dosa-dosa mereka dulu diganti Allah dengan hasanat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Ada zikir orang la ilaha illallah, lalu terlintas di hatinya, akulah orang yang tauhidnya paling murni. Ada orang zikirnya astagfirullah, ada orang zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terlintas di hatinya, akulah orang yang paling dekat dengan Nabi. Ada orang yang zikirnya khatam Quran, terlintas di hatinya, akulah orang yang mendapatkan syafaat Quran, ahli Al-Quran. Tapi ada orang yang zikirnya astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, akulah orang yang paling banyak dosa. Kira-kira di antara semua ini mana yang paling hebat? Yang paling ikhlas. Saya pernah ketemu sama kiai, setiap beberapa detik, tak sampai menit, saya hitung beberapa detik, astagfirullah. Iya begini Pak Kiai, astagfirullah. Oh, amalan dia istighfar. Orang yang mengamalkan istighfar 6. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, diampunkan dosanya. Yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan air hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dapat harta. Wa banin, dapat anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dapat taman-taman surga. Wa anhara, air sungai yang tak putus. Amalannya satu, istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, diampunkan. Yursilis samaa alaikum midrara, turun hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dapat harta. Wa banin, dapat anak. Wa yaj'al lakum jannatin, taman-taman surga. Anhara, sungai. Nah, kenapa tak ada disebut istri? Tak ada disebutnya istri, disebutnya anak. Ya tak mungkin lah punya anak tak ada istri. Disebutnya akibatnya tanpa menyebut sebabnya. Kenapa tidak disebutnya pekerjaan, tapi disebutnya harta? Dapat harta, tentu dikasihnya pekerjaan. Amalan istighfar. Dalam hadis 3, dalam ayat 6, dalam hadis 3, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya di lapangan Allah. Wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberi Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Coba amalkan istighfar. Kalau mau beramal tuh dites dulu. Coba seminggu nih. Hari ini istighfar 1000, besok 1000, 1000, 1000 selama seminggu. Coba rasakan apa yang dirasakan, apa yang terjadi. Udah seminggu Pak Ustadz nggak ada apa-apa, kurang berarti tambah lagi. Begitu kalau beramal tuh, dicoba. Coba itu bahasa Arabnya jarraba yujarrib, coba. Makanya disebut dia mujarrab. Mujarrab artinya dicoba. Ini kau amalkan, ini mujarrab ini. Mujarrab ini, itu diambil dari bahasa Arab itu. Mujarrab artinya sudah dicoba. Bagaimana menyikapi tetangga yang kurang harmonis dengan kita? Maksudnya kurang komunikasi. Betulkan pikiran. Ini tanah kau, ini tanah aku. Yang kita urus ini tanah kita aja, tak usah kita urus tanah orang. Yang saya urus adalah bagaimana komunikasi saya, bagaimana senyum saya, bagaimana cakap saya, bagaimana saya udah ngasih ke dia atau belum. Masalah dia nggak usah dipikirkan. Yang membuat dunia ini ribet, jelimet, sulit, susah, payah, itu karena kita memikirkan tanah orang. Jelas? Begitu juga dalam segala hal yang kita pikir. Maka tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubina. Kita hanya bisa merubah diri kita. Kita tak bisa merubah orang. Adapun orang, serahkan dia kepada pemilik orang itu. Ini tetanggaku nih Pak Ustadz, cemana caranya biar supaya dia lebih ramah? Cemana merubah dia? Apa kita kumpulkan orang ini semua, kita buatkan pelatihan ramah? Gak bisa. Kita aja kita robah. Masalah dia,
serahkan kepada pemilik dia. Siapa pemilik dia? Allah Subhanahu wa taala. Kita baik sama dia, kita doakan dia, kita undang dia silaturahim. Masalah dia tak bisa kita merubah orang. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Untuk apalah Tuhan mengirim agama? Agama kan tidak bisa merubah dunia. Agama tidak bisa merubah dunia. Agama itu merubah orang. Orang itu yang merubah dunia. Dunia ini berubah karena orang. Agama itu mengatur orang. Kalau orangnya berubah, dunia ini berubah. Apakah anak yang bekerja dengan orang tua termasuk karyawan dan mendapat hak yang sama dengan pekerja lain? Seorang anak bekerja di perusahaan bapaknya, statusnya sebagai karyawan, gajinya peraturan perusahaan, dia mesti ikut karena status dia di situ sebagai karyawan. Ada seorang orang kaya pulang anaknya dari Amerika, disuruhnya buka rumah makan. Pagi sebelum subuh anaknya sudah pergi belanja, mencari tukang masak koki, merapikan meja-meja, habis itu membuat iklan banner, membuat sosial media mengiklankan, mampirlah ke rumah makan ini. Berapa dijualnya sebungkus Pak Haji? Saya suruh dia jual 10.000 pakai ikan, pakai sayur. 10.000. Apa maksud Pak Haji ini? Nyuruh anak buka rumah makan, jual nasi sebungkus 10.000. Sebetulnya saya Pak Ustadz mau mengajarkan dia susahnya cari duit. Karena selama ini dia cuma kuulur aja, kasih duit, tak tahu dia nilai duit itu. Maka biar supaya dia tahu nilai duit itu berapa, kusuruh dia nyewa ruko, buka rumah makan, supaya tahu dia nilai duit itu. Generasi ini 3. Generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Ayahnya dulu berjuang dari kampung Tunggang Langgang, Lintang Pukang, mencari tempat bekerja untuk kuliah di Pekanbaru. Ayahnya pejuang. Akhirnya menjadi bisnismen, punya rumah banyak, mobil banyak, tanah banyak. Anaknya penikmat, cucunya penghancur. Kalau antum mau anak antum juga menjadi pejuang, maka buatlah dia seperti antum. Bilang sama anak antum, aku nak dulu kuliah Pekanbaru, setiap subuh ngaji ke Ustadz Somad, maka kau pun juga mesti macam aku. Kau suruh Pekanbaru dan kau tak kukirim belanja selama 4 tahun ini. Kau carilah makan sendiri di sana. Kau udah mau mati kali, ku transfer situ. Kalau antum kirim dia, antum belikan dia rumah 2 lantai, antum kasih mobil, dia akan menjadi penikmat. Ada orang kaya di Riau ini, anaknya tidak dikasih mobil. Sampai anak tuh punya duit, punya gaji, nyicil mobil sendiri. Sadis orang tuanya. Ya, supaya apa? Supaya anaknya tidak jadi generasi penikmat. Itu maka kiai-kiai itu, anak kiai pasti dikirim ke pondok, tapi bukan pondok dia, pondok kiai lain. Dikirim ke Lirboyo, dikirim ke Gontor, dikirim ke Tebu Ireng. Supaya apa? Karena kalau di pondok dia, dialah raja di situ. Mana ada berani ustadz melarang dia? Kirim. Sami kirim ke Nurul Azhar. Karena kalau di TK sini semau dia aja masuk. Sedang di sana pun semau dia juga. Ada orang tua yang terkena sakit prostat. Suatu ketika keluar saf sholat di depan kita. Saat berjalan ada air menetes. Setetes itu di tempat sujud. Kemungkinan itu air seni. Berarti karpet itu sampaikan ke pengurus mesti dicuci. Apa yang kita lakukan jika airnya jatuh
sampaikan ke pengurus masjid, ini karpet ini mesti dicuci. Kenapa? Karena kalau kita diam, berarti kita membiarkan orang sholat di tempat najis. Sholat itu mesti suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci hati dan pikiran. Nah, maka dikasih tahu. Orang yang terkena sulusul baul, sulusul rantai, baul kencing, sulusul baul kencing berantai, macam rantai tak putus. Dia berobat berkusuk, mungkin turun perut, berkusuk nanti dinaikkan perut ini ke atas. Kalau anak-anak kecil terkencing, karena anak kecil ini melompat-lompat. Ini tempat tidur, itu pintu, diangkat kakinya itu ke atas begini, supaya perut ini naik ke atas. Kalau sudah ayahnya tak bisa begitu, anak yang bisa diangkat gitu. Kalau ayahnya mesti dikusuk, naikkan perutnya ke atas. Kalau sudah tua, memang tak bisa dikusuk lagi. Tua itu sama macam mobil tua, dipencet klakson keluar air. Memang udah begitulah, tak bisa lagi. Nah, maka kalau kena penyakit itu tak bisa dikusuk, tak bisa diobati lagi, maka dia berwuduknya setelah masuk waktu. Allahu Akbar, zuhur. Tak boleh dia berwuduk jam 12 di Sumatera. 12 belum masuk waktu. Masuk waktu jam 12.30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia pergi ke kamar mandi, dia kencing, berdehem, batuk. Sudah habis, baru dipasangnya pempes. Kalau belum banyak kali tisu, lalu kemudian dia sholat. Menetes waktu sholat itu ma'fu'an. Itu namanya penyakit sulusul baul. Lalu kemudian kalau dia kenapa bisa menetes di masjid? Karena tidak pakai pempes. Kita ini kalau reuni tamat pondok, tamat sekolah, tamat SMA. Kalau reuni tamat SMA 18, 19, 20. Kalau reuninya setelah 20 tahun berarti rata-rata kan 40. Itu pertanyaannya, anak kau di mana sekarang? Tapi kalau reuninya 50 tahun, pertanyaannya, kubur si Anu di mana? Kau sakit apa? Tapi kalau reuninya udah 60 tahun, tapi kalau udah 70 tahun, mulai makin kecil bunyinya. Kau pakai pempes merek apa? Kita pun nanti pasti akan mengalami masa itu. Kita pun nanti akan mengalami masa. Apa yang kita lakukan? Maka sampaikan ke pengurus masjid, mesti dicuci. Bagaimana cara membersihkan karpet masjid karena jamaah tersebut berjalan menuju tempat wudhu? Apa salah kau tengok berapa tetes? Berat itu. Makanya sebelum ke masjid, tolong perhatikan apa penyakit kita. Di Sumatera Barat, saya pertama kali menengok air mengalir di depan pintu masjid itu di Sumatera Barat. Dulu di Riau tak ada, di Sumatera Utara tak ada. Pertama kali saya Sumatera Barat, situlah nampak saya di depan pintu masjid ada air tergenang dan dihidupkan pipa buat lubang di bawah mengalir, sehingga semua jamaah yang masuk cuci kaki supaya tidak menginjak. Karena kalau dari toilet bekas kencing terinjak, cuci. Ada kan acara cuci karpet, dicuci betul. Pas musim-musim hujan lebat cuci, jemur panas. Karena kalau tidak tak sah sholat orang gara-gara najis. Saya sudah umur 27 tahun. Saya ingin menikah tanpa pacaran. Apa tips dan trik untuk menjemput jodoh? Jodoh itu sebetulnya simple saja. Mau kita, mau dia. Kan?
Yang jadi masalah itu kan kita mau. Itu namanya cinta kelapa. Awak cinta, orang tak apa-apa. Jadi tak usah terlalu banyak berteori begitu, begini, begono, enggak. Antum suka, pandanglah wajah dan tapak tangannya. Menengok muka, tak ada alasannya, tak ada alasan rasional. Pokok pas menengok muka, suka aja, mau aja. Jangan menengok tapak tangan. Menengok tapak tangan itu kalau tapak tangannya kasar, berarti dia budak hamba sahaya. Kita siap tidak menikah dengan, bukan masalah menolak atau tidak, siap kita menerima status dia sebagai budak hamba sahaya. Itu maksud menengok muka dengan tapak tangan. Kalau sudah mau, suka, nikah. Jangan antum terlalu berteori, inilah satu-satunya. Begitu banyak perempuan. Mau dia, alhamdulillah. Tak mau dia, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Pantas tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Anak Uin tak mau, masih ada anak Undri. Undri tak mau, ada Uir. Uir tak mau, lancang kuning. Lancang kuning tak mau, pergi ke kota lain. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bumi ini begitu luas, fatuhajiru fiha. Bumi yang luas ini jangan terlalu disempitkan. Nah, jadi saya tak mau kalian berpikiran sempit, saya hanya mau menikah dengan dia saja Pak Ustaz. Kalau tidak dengan dia, biarlah sampai mati tak. La ilaha illallah. Apanya menyalah otak kawan ini. Pastikan dia siap menerima antum. Jangan ada bohong, ada dusta. Aku ini merantau dari kampung, tinggal di Pekanbaru. Aku ini tidak dari orang kaya. Aku ini mencari hidup sendiri. Kalau kau mau, ku pinang. Kalau kau tak mau, jangan kau menyesal. Aku ini kata-kata orang berhasil nanti, tapi nanti. Nah, antum bawa tokoh masyarakat, antum bawa Alfadino, orang yang ngomong, jangan antum ngomong sendiri. Kalau antum ngomong sendiri nanti entah silap, entah salah, emosi kita tak stabil. Antum minta Ustadz Riki ngawal, antum minta sama Ustadz Zulkifli, atau bertiga orang nih. Ya, intinya jangan bohong, karena kalau bohong nanti susah untuk menutupi kebohongan. Sudah tertulis itu di Lauhil Mahfuz. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sudah tertulis. Cuman masalahnya kita tidak wali. Kalau kita wali bisa naik kita ke Sidratul Muntaha itu, menengok nama siapa yang ada di Lauhil Mahfuz itu, menengok absennya itu. Cuman karena kita manusia biasa tak tahu, itulah maka kita berikhtiar, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan hidup anak-anak sejuk dipandang mata. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wa la maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia selamatkan dari azab kubur.
selamatkan dari azab neraka, curahkan rahmat-Mu ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang masih lajang, masih gadis, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, berikan keturunan soleh solihah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.